pemotongan hewan kurban ini kita kenali dulu secara teknisnya, Ya. gitu. Secara teknisnya itu harus sehat tentu ya, tidak cacat. Membeli hewan boleh menanyakan apakah sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan ini ada. Kurban itu harus halalan toiban gitu. Toiban ini yang kita sebut dengan hygiene sanitasinya dijaga begitu. Begitu selesai disembeli, maka sebaiknya di tangan pengulitan itu digantung sehingga tidak di lantai. Pak Imron Suwandi. Siap. Betul Pak ya. Ya. Selamat datang di Pojok Satu. Terima kasih Pojok Satu udah mengundang kami ke suatu kehormatan. Ya, kami yang terima kasih ini udah disambangin Pak Imron. Pak Imron ini Kepala Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi Produk Hewan, Ya. Kementerian Pertanian. Betul. Nah, ini nyambung ini Pak Imron. Sekarang kan lagi banyak hewan kurban nih. Ya. Ya sebentar lagi kan kita Lebaran Haji, dan pada saat Lebaran Haji itu kan tentu masyarakat pasti mengkonsumsi hewan. Nah, kita pengen tahu nih dari Pak Imron tuh ngelihat hewan kurban itu yang sehat itu seperti apa, dari ciri-cirinya seperti apa, kemudian dagingnya, ciri-ciri yang sehat itu seperti apa. Mangga disampaikan ke publik ini Pak Imron. Baik, terima kasih. Di aturan perundang-undangan kita sebetulnya syarat hewan kurban itu diatur di Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014. Syaratnya syarat teknis, syarat administrasi, dan syarat syariat menurut agama Islam. Nah, syarat administrasinya ya dipotong di tempat pemotongan yang memang sudah diizinkan begitu oleh pemerintah gitu. Nah, kayak rumah potong hewan begitu ya. Rumah potong hewan. Jadi uniknya begini di Indonesia tuh. Kalau di seluruh dunia pemotongan hewan tuh memang diwajibkan di rumah potong. Di Indonesia boleh selain di rumah potong untuk kondisi keperluan keagamaan seperti Idul Kurban. Ya. Adat istiadat, atau pemotongan darurat, misalkan hewan sakit tidak mungkin dibawa ke rumah potong, maka boleh dipotong di tempat. Begitu. Dan itu lebih banyak daripada yang dipotong di rumah potong hewan. Ya, mungkin itu. Ya 70% atau 80% begitu. Dan ada kewajiban juga, setiap pemerintah kabupaten kota itu wajib menyediakan rumah potong. Kita di Bogor punya di rumah potong hewan Bubulak gitu. Yes. Nah, pada saat pemotongan hewan kurban ini kita kenali dulu secara teknisnya, Ya. gitu. Secara teknisnya itu harus sehat tentu ya, tidak cacat. Kemudian cukup umur sebetulnya. Cukup umur ini yang mungkin kita coba masyarakat untuk bisa mengidentifikasi. Berapa tahun itu? Kalau Dianggap untuk kambing domba dia minimal 1 tahun. Oh. Saat tandanya itu kalau kita buka mulutnya ada gigi seri, karena semua gigi seri ya kalau di kambing domba itu. Jadi gigi serinya udah tumbuh. Yang paling depan itu dia udah gigi tetap. Satu pasang gigi tetap itu tandanya umurnya sudah 1 tahun lebih lah gitu. Untuk sapi, kerbau syaratnya minimal 2 tahun. Sama sebetulnya tandanya. Dengan tumbuhnya gigi tetap sepasang di depan itu bisa dicek. Dan sebetulnya masyarakat kalau mau cek gigi itu juga nggak perlu takut kok, karena ruminansia ya, ini kelompok hewan ruminansia ini dia nggak bisa gigit karena gigi atasnya nggak ada di depan, itu cuma di bawah aja. Jadi kalau kita cek sebetulnya itu memudahkan. Ya mungkin sudah diciptakan sedemikian rupa. Nah, kemudian juga tidak kurus, Pak. Karena manfaat kurban itu kan berbagi. Ya. Kalau kurus, dagingnya nggak ada, tinggal tulangnya aja yang dibagi gitu. Iya. Jadi 4 syarat teknis inilah yang sebetulnya yang masyarakat harus tahu gitu. Nah, ini umur menarik nih. Ya. Masyarakat ya banyak yang belum tahu soal itu ya. Makasih lah ada informasi terbaru dari Pak Imron. Nah, soal sehat ini juga penting Pak Imron. Betul, kalau ya. mungkin umur bisa dicek dengan gigi, kalau sehat itu gimana? Masa
kita mau tensi gitu kan nggak mungkin ya. Ya, betul, betul. Sebenarnya masyarakat bisa kenali dari bentuk penampilan ya, penampilannya bersih, tidak kusam, kemudian dia lincah geraknya, tidak ada kecacatan, tidak ada lumpuh. Kemudian kalau cuping hidung, kita bisa lihat cuping hidungnya, dia agak basah sebetulnya yang bagus tuh. Kalau kering Pak, itu yang kita khawatirkan demam, kondisinya demam gitu. Dan jadi tanda-tanda itu dilihat dulu lubang hidungnya, lubang telinganya bersih, kemudian lubang anusnya juga bersih gitu. Bulunya mengkilat gitu. Nah, itu ciri-ciri yang bisa dikenal oleh masyarakat. Kalau kami, karena saya dokter hewan, Ya. kita tuh di Kementerian Pertanian pasti mendistribusikan tenaga-tenaga kesehatan hewan kita dalam rangka pemeriksaan hewan kurban. Dan ini juga sebetulnya dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor ini karena kita punya sumber daya yang cukup banyak di Kota Bogor. Jadi ada sekolah kedokteran hewan di IPB. Nah, mahasiswanya itu biasanya juga diberdayakan, dilibatkan untuk bisa membantu masyarakat. Dan karena ini jelang mempersiapkan hari pemotongan kurban ya, teman-teman di dinas itu sudah bergerak sebetulnya ke tempat-tempat penampungan hewan kurban. Betul. Memastikan kesehatan hewan kurban. Jadi kalau masyarakat yang agak bingung misalkan nggak yakin gitu bahwa hewannya sehat, silahkan menghubungi dinas-dinas peternakan setempat. Dan begini yang menarik di tahun ini mungkin ya. Karena sejak tahun 2023 kita belajar dari wabah penyakit mulut dan kuku itu Pak. Ya betul. Itu. Setelah COVID itu kan itu tuh penyakit COVID. Kuku yang ramai itu. Ramai itu. Nah, Kementerian Pertanian menerbitkan pengaturan terkait dengan lalu lintas hewan termasuk di dalamnya. Jadi semua hewan yang dilalu lintaskan antar kabupaten, antar provinsi itu harus ada surat keterangan sehatnya gitu. Kita kenalnya sertifikat veteriner di kita di aturan itu. Jadi, intinya sebetulnya itu jaminan bahwa hewan itu sehat dan tidak berbahaya untuk dilalu lintaskan. Jadi semua masyarakat yang mau membeli hewan boleh menanyakan apakah sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan ini ada gitu. Iya. Menarik, kalau dulu kan tidak ada yang begitu ya? Dulu ada, cuman tidak ada aturan formalnya. Jadi aturan formal ini kemudian terbit setelah wabah PMK itu. Berarti yang jual hewan kurban sekarang itu ya bisa dipastikan hampir semuanya punya sertifikat itu? Hampir semuanya bisa dipastikan memiliki itu. Gitu. Ya. Jadi kekhawatiran kita alhamdulillah bisa teratasi ya. Iya. Dan masyarakat harus kritis menanyakan itu. Kalau tidak ada, jangan dibeli gitu. Kalau sekarang sih kita tenaga kesehatan hewan kita juga kerjasama sih dengan beberapa penyedia hewan kurban ya. Betul. Kayak kantor kita di BSIP di Jalan Pajajaran itu dijadikan bursa kurban gitu. Kemudian ada dokter hewannya yang selalu standby setiap hari di situ, memastikan bahwa hewan ini tidak status kesehatannya masih bisa kita jaga sampai dengan hari pemotongan kurban. Dinas Pertanian kan memang aktif turun ke lapangan tuh, tapi kan dipastikan tidak akan menjangkau seluruh lapak-lapak hewan kurban itu karena ya waktu terbatas, SDM terbatas. Betul. Ya. Tapi dengan adanya surat keterangan tadi atau sertifikat tadi itu akan memudahkan warga. Nah, ini hewan kurban. Sekarang kita lebih ke spesifik lagi nih Pak Dokter Imron. Soal daging. Ya. Nah, kalau tadi kan hewan kurban, sekarang ke daging ini kan ya kadang selain yang daging yang dari hewan kurban juga ya banyak daging yang dijual di pasar. Nah, kalau daging itu ciri-ciri yang menandakan bahwa daging itu sehat apa aja tuh Pak Imron, ciri-ciri fisiknya gitu? Gini, kalau dikaitkan dengan kurban dulu deh ya gitu. Karena termasuk salah satu persyaratan teknis betulnya. Jadi kurban itu harus halalan toiban gitu. Halalan ini syariatnya berdasarkan agama Islam. Toiban ini yang kita sebut dengan hygiene sanitasinya dijaga begitu. Nah, sebetulnya Pak, kalau
daging dari hewan yang sehat itu semestinya steril, tetapi menjadi kontaminasi karena penanganan sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi penanganan inilah yang menyebabkan daging itu kemudian di permukaan itu terkontaminasi, dan ini berpengaruh terhadap umur simpan. Semakin kotor maka dia nggak lama karena bakterinya akan terus tumbuh tuh setiap 20 menit 2 kali lipat. Berarti begitu. harus benar-benar dibersihkan ya kalau Harus disimpan ya? dibersihkan. Nah, ini yang kita himbau sebetulnya. Kita sudah melatih beberapa DKM ya yang akan melaksanakan penanganan kurban di tempatnya masing-masing. Karena ini kan di fasilitas yang tidak terkendali ya. Betul. Yang terkendali kan rumah potong, kita bisa kalau tenaganya sudah kita latih. Tapi karena ini di luar rumah potong, maka kita coba latih petugas DKM untuk bisa menerapkan hygiene sanitasi. Jadi memisahkan antara bagian kotor sama bagian bersih. Jadi begitu selesai disembeli, maka sebaiknya di tangan pengulitan itu digantung sehingga tidak di lantai. Kemudian setelah dikuliti, kemudian bagian dagingnya sebaiknya disimpan di wadah yang bersih begitu. Kemudian nanti begitu pencacahan tidak terkontaminasi karena kebanyakan nanganinnya kakinya masih nyeker, nempel-nempel, nginjak-nginjak, kemudian betul, juga talenannya Pak untuk mencacah itu sebaiknya tidak disarankan kayu dan tidak diperbolehkan sebetulnya di lantai. Diberikan talenan, bagusnya sih yang berbahan polietilen ya, kayak plastik yang memang untuk talenan itu dipakai. Bawa aja dari rumah supaya memastikan tidak menyentuh lantai daging itu. Kenapa kalau kayu, Pak Imron? Kayu itu nanti dia bagian percikannya itu bisa menjadi kontaminan. Percikan serpihan kayu yang bubuknya gitu ya, gitu ya. dicacah gitu kan pasti luka. Ya, itu. Apa kayunya? Oh iya. Itu belum lagi kita nggak tahu kayunya bekas apa nih, bekas bangunan kah, bekas apa. Nah, ini sebetulnya upaya mendidik masyarakat ya selain pelatihan juga masyarakat harus punya kesadaran. Yeah. Intinya begini, daging itu bisa dikatakan bersih sepanjang kita tangani dengan baik. Dan kita hindari kontaminasi itu. Tadi kan banyak juga tuh Pak Imron, karena pengen awet, maka dikasih formalin, terus dikasih borak. Nah, kalau yang daging di formalin itu bisa kelihatan nggak sih Pak Imron secara fisik, nggak perlu diperiksa, kelihatan gitu, oh ini dagingnya di formalin nih. Kalau untuk daging kurban Pak, nggak pernah sih. Itu kasus lama sekali ya. Ini di luar daging kurban. Di luar daging kurban nih. Ini daging ayam nih ya. Daging ayam. Daging apa di pasar gitu. Nah, itu kasus sudah lama sekali. Mungkin sebelum tahun 2015 masih terjadi lah gitu. Tetapi sekarang Pak, karena saya sebelumnya di Direktorat Kesmafet juga di bagian pengawasan ya, kita mantau sekarang jarang terjadi praktek itu. Tetapi masyarakat sebetulnya bisa mengenalinya, misalkan begini, tidak ada lalat. Tidak ada lalat. Kemudian mengkilat. Tidak, kan normalnya kalau di pasar tradisional lalat berkerumun begitu. Kemudian biasanya di bawah itu ada baskom, isi air gitu. Kemudian mungkin kalau peka penciumannya juga bisa mencium formalin karena prakteknya sebetulnya hampir tidak ada standar berapa pemberian formalin itu. Tapi setelah 2015 kita ini bekerja sama dengan perindustrian ya untuk mengendalikan supply formalin di toko-toko farmasi. Jadi sekarang sebetulnya nyaris ini bukan praktek yang lazim lagi dilakukan saat ini. Itu saya bisa pastikan bahwa kasusnya menurun sejak tahun 2015 karena akses untuk memperoleh formalin juga sangat terbatas Pak. Gitu. Ya mungkin perindustrian di samping ini kita kan advokasi ke mereka bahwa ini jadi pelanggaran dari sisi hukum karena memang formalin itu bukan pengawet makanan, tapi mayar. Dia itu pengawet mayar dan dia itu dipakai buat industri cat sebetulnya begitu. Dan saya pikir juga karena bisa digunakan sebagai bahan baku perakit bom, ini juga agak diperketat sekarang Pak peredarannya dan pembeliannya. Jadi praktek itu sebetulnya sudah lama ditinggalkan sekarang itu. Jadi kalaupun pedagang mau beli ya nggak bakal nemu barangnya di. Enggak, kalau sekarang enggak.
pasaran. Kalau sekarang menurut saya udah hampir jarang. Kita lakukan monitoring itu setiap tahun di seluruh provinsi ya, bekerja sama dengan dinas, bekerja sama dengan unit pelaksana teknis kita di regional yang punya kewilayahan untuk memastikan bahwa praktek-praktek itu tidak dilakukan lagi gitu. Dan sebetulnya edukasi ke masyarakat juga gencar dilakukan sih itu. Apa sih bahayanya formalin itu Pak Imron? Dia bisa menyebabkan pencetus kanker, Pak, karena dia bersifat karsinogenik, jadi bisa termasuk kanker payudara ya? Macam-macam ya akibatnya, tapi paling enggak bahan karsinogenik itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Karena memang semestinya bukan untuk dikonsumsi itu. Iya, betul. Nah, kalau borak itu gimana Pak Imron? Kalau boraks lebih banyak digunakan untuk saat ini apa ya? Itu di bakso. Karena dia pengental ya, pengental untuk borak itu pengental. Pengental ya, asam borak itu untuk pengental bakso gitu. Tapi kalau untuk di daging udah nggak ada sekarang Pak gitu. Pengental pun juga sebetulnya kalau bakso itu bahan kimia itu kalau kita panaskan, ya, dia akan nguap, berkurang residunya itu. Itu secara alami akan seperti itu. Untungnya di Indonesia ini kita nggak pernah makan daging mentah ya, gitu. Pasti matang semua gitu. Bener. Ya itu satu sisi. Tapi kepedulian masyarakat tetap harus ditingkatkan. Nah kalau misalkan borak itu udah dimasak udah matang gitu, masih ada efek negatifnya nggak sih? Kalau secara saintifik dia akan menguap karena proses pemanasan itu. Ya. Gitu. Tetapi mungkin secara residual masih ada, tergantung seberapa besar konsentrasi yang ditambahkan. Jadi sepanjang udah dimasak ya, kalaupun ada boraknya juga enggak, ya paling sedikit ya. Yeah. Bahayanya apa sih borak itu, Bu? Kalau borak ini lebih ke alergi sebetulnya Pak, alergen, karena secara tradisional juga memang dari dulu banyak digunakan ya untuk industri kerupuk misalkan begitu. Tetapi kalau konsentrasinya berlebihan akan menyebabkan reaksi hipersensitif terhadap konsumen tertentu begitu. Alergi kemudian muncul begitu, sakit perut seperti itu. Nah kalau pewarna kan banyak juga tuh, pernah ramai juga pewarna katanya berbahaya begitu. Kalau di daging nggak pernah sih Pak menggunakan pewarna ya. Dia biasanya untuk telur asin yang sering dipakai itu. Untuk bisa membuat kuning telur itu semakin merah begitu. Itu menggunakan Sudan Red itu. Dan itu memang bahaya karena dia juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker begitu. Kalau di daging ayam sekarang mungkin yang banyak yang praktek yang masih lazim digunakan penggunaan klorin. Tapi untuk tujuan sebetulnya membersihkan karkas di dalam proses penyediaan karkas ayam gitu. Kita mengatur sebetulnya batas konsentrasi yang diperbolehkan karena BPOM sendiri pun juga memperbolehkan dalam konsentrasi tertentu yang aman begitu. Nah, pewarna itu di telur terus di makanan-makanan lain gitu ya, meskipun tidak ada kaitannya dengan ini daging, tapi Pak Imron ini kan dokter hewan gitu, paham betul lah yang soal begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih rinci soal bahaya-bahayanya, kemudian ciri-ciri makanan yang terkontaminasi dengan pewarna itu seperti apa? Sebetulnya kalau untuk pewarna nih, teman-teman di BPOM yang lebih sering melakukan pengawasan karena memang potensi resikonya terhadap makanan-makanan yang diolah sebetulnya kayak tahu, kemudian kerupuk, kemudian makanan jajanan anak-anak seperti itu. Kalau di kita di produk hewan itu paling yang sering kita pernah dulu temukan adalah di telur asin itu yang untuk bikin warna kuning telur asin itu menjadi lebih merah gitu. Kan telur omega sedikit lebih mahal dibandingkan telur asin biasa. Betul. Nah, omega ini sebetulnya karena memang pemberian pakan di ternaknya dilebihkan nutrisinya daripada biasanya. Jadi beta karotinnya ditambahkan di dalam pakan sehingga pada saat dia bertelur, telurnya itu lebih cerah, lebih merah, lebih orange begitu. Mengandung omega 3. Nah, penyimpangan itu karena ingin menyamakan seperti omega 3
ditambah pewarna begitu. Bahayanya pewarna itu apa sih? Sama aja sih Pak, itu bahan-bahan karsinogenik yang bisa menyebabkan pencetus kanker. Gitu. Oh, jadi Bagi kebanyakan itu yang bahan-bahan begitu ya Ya, berdampak ke ini ya, kesehatan. kesehatan bisa menimbulkan Rhodamin, kanker. terus metanyl yellow, kemudian Sudan red, dan kita nih semakin kesini semakin terintegrasi proses pengawasan itu, karena Kementan ini di ranah pangan segar, Iya. pangan segar sebelum diolah, nanti di BPOM ini pangan olahan, di Kemenkes pangan yang siap dikonsumsi begitu, siap saji begitu. Nah ini rantai pangan yang masing-masing sektor coba ngawasin, dan kami selalu komunikasi tuh dengan teman-teman di BPOM dan Kemenkes supaya di setiap rantai kita punya safeguard gitu. Kalau ini kita awasin, ya diawasin lagi di pengolahan, kemudian diawasin lagi di siap sajinya. Nah ini karena saling bersinggungan, jadi akses informasinya selalu kita terbuka dengan teman-teman itu. Dan kami di BPM SPH melakukan pengawasan terhadap itu. Tapi kalau di BPM SPH itu khusus hewan ini ya, pangan Pangan ya. segar Pak, asal Pangan hewan segar. ya. Itu produknya tuh apa aja tuh yang harus dapat sertifikat dari BPM SPH? Kita nanganin daging, susu, telur, madu, dan produk hewan lainnya yang non pangan juga, termasuk shuttlecock itu Pak. Kita nguji juga shuttlecock itu, karena tidak harus bebas flu burung tuh. Gitu. Kemudian tulang yang buat untuk kerajinan, kemudian kulit untuk industri kulit itu juga kita pengujiannya di kita. Tapi paling banyak memang produk pangan segar asal hewan, daging, susu, telur, madu. Gitu. Daging, susu, telur, madu. Misalkan burger itu kan daging ya, daging olahan. Proses untuk mendapatkan sertifikat dari BPM SPH itu seperti apa sih? Misalkan saya ini memproduksi burger gitu ya, saya harus mengajukan kemana, kemudian diprosesnya seperti apa, kemudian dari BPM seperti apa, kan mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu itu Pak Imron. Betul. Jadi gini, untuk perizinan usaha itu sekarang kan kewenangannya di pemerintah daerah. Ya. Dan layanannya di PTSP ya sekarang satu pintu gitu, hampir semua begitu. Nah kita itu kita tuh menyiapkan layanan untuk bisa perizinan itu terpenuhi. Misalkan perizinan untuk membuka pengolahan seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, pengolahan burger misalkan, karena dia ada bahan baku daging, maka dipersyaratkan bahwa dagingnya itu harus aman dan bermutu begitu di dalam perizinan. Maka dia bisa menyampaikan sampelnya dikirim ke BPM SPH, nanti kita melakukan pengujian dengan persyaratan tertentu, karena memang dari sisi keberterimaan Pak, karena ini kita menilai satu unit untuk dalam rangka perizinan usaha, maka nanti kita melakukan pengujian. Hasil pengujian itu yang menjadi lampiran persyaratan teknis untuk diajukan sebagai perizinan. Berarti harus ke BPM SPH dulu baru keluar izin ya? Kita mengeluarkan laporan hasil uji yang bisa dijadikan untuk persyaratan lebih lanjut. Sebetulnya bukan hanya perizinan berusaha aja Pak yang kita tanganin tuh. Pendaftaran produk hewan itu juga kita tanganin. Kemudian dalam rangka rekomendasi ekspor ke luar negeri ini juga kita lakukan. Dan satu lagi pengawasan pemenuhan persyaratan untuk importasi produk dari luar ke Indonesia. Jadi ada 4 yang ditangani BPM SPH itu. Nah, ke semua itu dalam hal perizinannya di dalam regulasi mempersyaratkan pengujian untuk memastikan bahwa yang ditangani dan akan diproses itu sesuai dengan kualitasnya dan keamanannya sesuai. Kalau ada yang mau ngurus izin harus ke BPM SPH atau udah online sekarang? Kalau perizinan di PTSP sekarang udah melalui sistem OSS ya. Kita nggak nanginin itu, tapi untuk pengujian di BPM SPH, kita sudah menerapkan aplikasi digital. Namanya IP Lab. Dan ini berlaku di semua laboratorium yang memiliki fungsi yang sama yang dimiliki oleh UPT Kementan. Jadi BPM SPH ini
wilayah kerjanya nasional, satu-satunya di Indonesia, kantornya dari Bogor. Wow. Kemudian di samping BPMSP sebetulnya ada unit pelaksana teknis namanya Balai Veteriner di regional yang membawahi beberapa wilayah di Indonesia. Kita punya 9 UPT regional. Nah, kita punya satu sistem yang sama dalam hal penerimaan sampel, pengujian sampai dengan keluarnya hasil uji. Dan proses pembayaran kita udah cashless Pak. Sekarang pakai e-billing, jadi sama sekali kita tidak ketemu dengan customer hanya pegang duit. Ya, hanya nyampaikan sampelnya nanti di front office, atau sekarang udah pakai kurir kadang-kadang Pak ngirim sampel itu. Oh gitu. Nanti nggak perlu datang ke BPMSPH gitu. Nggak perlu datang ke BPMSPH. Nanti kalau nggak datang ke sana tuh dagingnya bisa ketinggalan di mana atau tercecer di mana? Biasanya gitu? Customer yang sudah rutin itu melakukan itu, tapi mungkin customer baru yang pertama kali gitu, itu yang biasanya sering datang. Tapi kalau yang sudah rutin sih cukup tahu kok sebetulnya, dan dia bisa daftar secara online. Nanti kita tinggal tunggu sampelnya datang, kita cek sampelnya sesuai dengan datanya, kemudian layak ini karena ada satuan ukuran sampel, baru kita proses gitu. Dan setelah proses pembayaran kita lakukan pengujian. Nanti customer juga bisa cek prosesnya udah sampai mana, karena setiap parameter uji itu ada janji layanannya Pak, berapa hari itu akan selesai gitu. Jadi konsumen bisa mantau ya? Bisa mantau Pak. Sekarang kita ini udah di era digital sekarang, mau nggak mau kita nggak boleh ketinggalan ya, harus catch up juga dengan perkembangan yang ada itu. Benar-benar. Nah, itu tarifnya berapa sih Pak? Variasi Pak, tergantung antara berapa ke berapa parameternya, antara 25.000 sampai dengan 1,5 juta. 25.000. Ya. Emang masih ada kayak gitu? Ada Pak, pemeriksaan fisik masih 25.000. Mikrobiologi paling di kisaran 75-100.000. Oh, murah ya? Murah Pak. Kalau pemerintah itu kita tarifnya ini diatur di peraturan menteri, namanya PP tarif, dan itu selalu dinamis gitu. Tapi kalau lab pemerintah kelebihannya pasti ada subsidi lah gitu, kurang lebih. Pemerintah kan ngatur sedemikian rupa supaya tidak membebani masyarakat juga gitu. Target Pak Imron nih dari BPMSPH berapa sertifikat yang harus diterbitkan selama start tahun ini? Untuk tahun ini saya pikir karena tahun ini kita banyak agenda nasional yang penting ya. Jadi alokasi anggaran memang tidak seperti biasanya gitu. Tapi rata-rata kita bisa mengerjakan setahun itu 20 sampai 25.000 sampel setiap tahunnya. Oh, berarti per bulannya bisa berapa tuh? 2.000 ya? Ya, 2.000. Kalau sekarang kondisi tahun ini dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, rata-rata 1.000 sampel per bulan. Karena itu kan butuh anggaran juga, karena kalau pemeriksaan itu kan mahal sebenarnya Pak Imron ya. Jadi tarif yang dibayar oleh masyarakat, oleh konsumen itu tidak menutupi biaya yang digunakan oleh BPMSPH untuk melakukan pengujian, kan begitu ya? Iya, betul. Kalau dokter manusia itu kan beda gitu ya. Sekali check up gitu bisa 3 juta, 4 juta cuma check up doang gitu. Kalau kita sudah diatur di peraturan pemerintah, jadi tidak keluar dari situ. Iya. Kalau sekarang sih marak ya, laboratorium swasta juga marak. Ini menarik karena udah digital, jadi orang Papua, orang Sulawesi, orang Kalimantan itu bisa sangat dipermudah tuh, nggak perlu keluar transport, naik pesawat begitu hanya untuk datang ke Bogor. Tapi ini kan BPMSPH ini nasional. Betul. Tapi adanya di Bogor. Ya, kantornya di Bogor. Berarti Pak Imron ini melayani seluruh Indonesia ya? Ya, kami melayani seluruh Indonesia. Dan karena kita nih laboratorium rujukan, sebetulnya kami di samping melakukan pelayanan pengujian dan pemeriksaan laboratorium, kita juga melakukan pembinaan Pak. Kita mengembangkan metode, kemudian didiseminasikan ke laboratorium di daerah, kemudian juga kita banyak menerima personel dari laboratorium lain untuk belajar di BPMSPH. Bagaimana metode baru, kemudian memastikan bahwa pengujiannya sesuai dengan standar
Di BPM SPH ini Pak, kami sudah menerapkan 6 jenis sistem mutu, termasuk sistem mutu untuk pengelolaan laboratorium, kemudian sistem mutu untuk penyelenggaraan uji profisiensi. Kita sudah menerapkan sistem mutu anti suap, K3, dan sistem mutu 9001 gitu. Oh, udah keren banget itu. Udah ya cukup semata-mata untuk menjamin bahwa layanan kami sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki itu. Terus kalau yang hewan dari luar negeri itu gimana itu? Prosesnya gimana itu? Sama aja. Hewan yang dari luar negeri itu banyak ditangani oleh teman-teman di Balai Veteriner. Karena Balai Veteriner ini ada 2 fungsi sebetulnya, fungsi kesehatan hewan dan fungsi kesehatan masyarakat veteriner. Nah, fungsi Kesmavet ini Pak, ini yang cuma dimiliki oleh kita di BPM SPH. Fungsi Keswannya kita nggak nanganin sebetulnya. Jadi teman-teman Balai Veteriner yang lebih banyak nanganin. Di Kementerian Pertanian itu kan terlalu banyak istilah-istilah yang yang tidak lazim membingungkan untuk masyarakat ya. Membedakan antara veteriner itu apa dengan BPM SPH itu saya yakin banyak banget yang tidak paham tuh. Ya, betul. Inti perbedaannya sebenarnya apa sih Pak Imron? Karena kan ya termasuk saya gitu. Veteriner ya soal hewan lah, BPM SPH ya hewan lah. Nah, padahal itu 2 lembaga yang berbeda ya. Meskipun satu lingkungan ya. Ya, kalau sisi fungsi besarnya veteriner. Veteriner itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan. Oh. Nah, hewan ini artinya ada hewan hidup, ada produknya. Betul. Nah, yang hewan hidup ini masih ditangani oleh teman-teman di Direktorat Kesehatan Hewan. Yang di bawahnya punya unit pelaksana teknis yang disebut dengan Balai Veteriner. Tapi karena balainya veteriner, maka fungsi kesehatan hewan sama fungsi kesehatan masyarakat veteriner yang nangani produk itu masih ada di keduanya. Kalau BPM SPH murni kita secara teknis di bawah Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Jadi fungsi kita lebih kepada fungsi kesehatan masyarakat veteriner. Artinya begini, yang disebut dengan kesehatan masyarakat veteriner itu segala sesuatu di hewan yang bisa berdampak ke manusia. Jadi kita ini bridging sebetulnya. Iya. Supaya nyambung bahwa hewan sehat, tapi juga kemudian diproses sampai siap dikonsumsi masyarakat. Sehat juga aman buat masyarakatnya. Ini 2 direktorat yang berbeda di Kementerian Pertanian ya? Ya. Oh, saya kira satu direktorat. Iya. Dirjennya satu, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan. Tapi direktoratnya berbeda. Direktoratnya yang berbeda. Ya. Oke.